Selamat datang kembali di Monas Mathematics Online Class. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview kembali materi aritmatika sosial, materi matematika kelas 7 di semester genap. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang nilai keseluruhan dan nilai per unit. Di sini ada beberapa rumus yang harus kalian catat supaya memudahkan kalian untuk belajar. Karena rumus-rumus di aritmatika sosial ini cukup banyak. Contoh soalnya bisa kalian baca. Di sini yang ditanyakan itu berapakah yang harus dibayar Naufal seluruhnya. Nah, berarti kita harus mencari tahu nih harga dari 8 buah mobil-mobilan dan 12 buah boneka. Nah, di sini NK, kita misalkan NK itu nilai keseluruhan. Kalau mobil-mobilannya ada 8, berarti kan tinggal dikalikan harga per unitnya ya. Harga per unit dari mobil-mobilan itu 24.000. Maka 8 dikali 24.000 kita dapatkan 192.000. Untuk harga boneka itu per unitnya 36.000 dan yang diminta atau yang Naufal beli itu 12 buah, maka 12 dikali 36.000 hasilnya 432.000. Kalau yang ditanyakan seluruhnya berarti totalnya berarti kita tinggal tambahkan saja 192.000 ditambah 432.000, totalnya yaitu 624.000. Mudah bukan? Nah, kita coba yang B. Jika Naufal hanya membeli 5 mobil-mobilan dan 3 buah boneka, berapakah yang harus Naufal bayar? Nah, berarti 5 mobil-mobilan akan sama dengan 5 dikali harga per mobil-mobilannya berapa? 24.000. Nah, ini tinggal dikali-kalikan saja kan ya, nilai keseluruhan sama dengan banyaknya unit dikali nilai per unit. Kita dapatkan harga dari 5 mobil-mobilan itu 120.000. Kemudian 3 buah boneka itu akan sama dengan 3 dikali 36.000, yaitu 108.000 rupiah. Sehingga totalnya kita tinggal jumlahkan 120.000 ditambah 108.000. Hasilnya yaitu 208.000 rupiah. Oke, contoh berikutnya di sini Amel membeli sejumlah penghapus seharga 28.000. Masing-masing penghapus harganya adalah 3.500. Yang ditanyakan berapa banyak penghapus yang dibeli oleh Amel. Berarti ini kita pakai rumus banyak unit karena yang ditanyakan banyak penghapus yang dibeli oleh Amel. Oke, banyak unit itu rumusnya nilai keseluruhan atau harga seluruh penghapus, yaitu 28.000 dibagi nilai per unit harga per buahnya, yaitu 3.500. Nah, supaya memudahkan kita coret nolnya. Kalau yang di atas nolnya dicoret 2, berarti di bawah juga dicoret nolnya 2. 280 dibagi 35 kita dapatkan 8. Jadi banyak penghapus yang dibeli Amel itu ada 8 buah. Soal yang berikutnya. Raffi membeli 1 kodi sarung seharga Rp480.000. Berapakah harga 1 buah sarung? Yo, ingat kembali 1 kodi itu adalah 20 buah. Maka kalau kita mau mencari harga 1 buah karung, kita pakai rumus yang ketiga, yaitu nilai per unit atau nilai per buahnya, nilai per sarung. Nah, rumusnya itu nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Nilai keseluruhannya 480.000 dibagi banyak unitnya itu kan 1 kodi. Nah, kita ganti dengan 20 buah. Oke, kita coret 48.000 dibagi 2, 24.000. Harga 1 buah sarung itu 24.000. Selanjutnya yaitu harga beli, harga jual, untung dan rugi.
Nah, ada beberapa rumus nih, silakan kalian catat untuk memudahkan kalian dalam belajar, sehingga nanti di akhir Ibu akan menugaskan kalian untuk merangkum semua rumus-rumus yang ada di aritmatika sosial. Oke, soal selanjutnya. Di sini sebuah barang dijual dengan harga Rp867.250. Yang ditanyakan harga beli barang tersebut. Poin A itu diketahuinya jika diperoleh keuntungan sebesar Rp132.750. Nah, yang ditanyakan HB. Berarti kita pakai rumus yang ini. Tapi karena yang ditanyakan HB, maka kita pindah ruaskan si untung itu ke ruas kiri, sehingga asalnya positif jadi negatif. Sehingga rumusnya menjadi HB sama dengan HJ dikurang untung. Nah, kita tinggal masukkan aja nih. HJ-nya segitu, untungnya segitu. Nah, kita kurangi. Hasilnya adalah 734.500. Untuk poin yang B itu menderita kerugian sebesar 23.500. Nah, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, si ruginya kita pindah ruaskan ke kiri, asalnya negatif jadi positif, sehingga HB akan sama dengan HJ ditambah rugi. Sehingga harga belinya yaitu Rp890.750. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persentase untung dan rugi. Oke, silakan dicatat rumusnya, boleh dijeda dulu video ini. Oke, ada beberapa rumus di sini. Oke, ini ada contoh soal. Seorang pedagang membeli 1 kintal beras dengan harga Rp10.000 per kilo. Pedagang itu menjual beras tersebut dan memperoleh uang sebanyak Rp1.150.000. Tentukan persentase untung dan rugi pedagang itu, untung atau rugi pedagang itu. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih 1 kintal itu berapa kilo ya? Berapa? 100 kilogram. Karena yang ditanyakan itu persentase untung atau rugi, berarti kita harus tahu dulu si pedagang ini untung atau rugi. Nah, kita tentukan dulu HB-nya. Harga beli 1 kintal beras. Kalau harga per kilonya Rp10.000, berarti harga 100 kg itu akan sama dengan 100 kg beras sama dengan 100 kg dikali Rp10.000. Nah, harganya jadi Rp1.000.000 itu untuk 1 kintal beras. Kemudian si beras itu dijual lagi dengan harga Rp1.150.000. Kalau pedagang tersebut membeli beras dengan harga Rp1.000.000, kemudian dijual lagi dengan harga Rp1.150.000, berarti pedagang tersebut ya untung. Nah, untungnya berapa? Untung itu rumusnya HJ dikurangi HB. Harga jualnya Rp1.150.000, HB-nya Rp1.000.000, maka untungnya Rp150.000. Nah, untuk persentase untungnya berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya Rp150.000. Harga belinya Rp1.000.000. Dikali 100%. Nah, ini bisa dicoret ya, yang atas nolnya dicoret 4, yang bawah nolnya dicoret 4. Nah, ini juga bisa dicoret lagi nih, 100 nolnya 2, lalu yang di bawah itu yang jadi penyebut nolnya 2 dicoret, sehingga 15 dibagi 1 itu 15%. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menghitung harga jual jika persen untung atau persen ruginya diketahui.
Oke, catat lagi rumusnya. Kalau dalam kondisi untung, harga jual bisa dicari dengan rumus harga beli ditambah harga beli dikali persen untung. Jika dalam kondisi rugi, harga jual bisa dicari dengan rumus harga beli dikurangi harga beli dikali persen rugi. Di sini ada sebuah soal nih. Sebuah lemari dibeli dengan harga 350.000. 5 bulan kemudian lemari itu dijual. Tentukan harga jualnya apabila A. memperoleh keuntungan 15%. Maka HJ akan sama dengan HB-nya 350.000. Kalau kondisi untung berarti pakai rumus yang atas ya. Ditambah 350.000 dikali persen untungnya 15% atau 15/100. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, maka ini kita tulis lagi 350.000 ditambah. Nah, ini kita kerjakan, hapus atau coret nolnya sehingga tinggal sisa 3.500 dikali 15. Kita dapatkan 52.500. 350.000 ditambah 52.500 yaitu 402.500 rupiah. Ini dalam kondisi untung. Nah, kalau yang B itu yang ditanyakan harga jual apabila memperoleh kerugian 25%. Berarti kita pakai rumus yang bawahnya. Maka HJ akan sama dengan HB-nya 350.000 dikurangi 350.000 dikali persen ruginya 25/100. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. (3.500) dikali 25 kita dapatkan 87.500. Sehingga 350.000 dikurangi 87.500 yaitu 262.500 rupiah. Selanjutnya, kalau yang tadi menghitung harga jual, sekarang kita akan mencari harga beli jika persen untung atau persen ruginya diketahui. Oke, catat lagi rumusnya, jangan lupa. Di sini ada dua rumus ketika dalam kondisi untung dan dalam kondisi rugi. Perbedaannya kalau dalam kondisi untung itu ditambah, kalau dalam kondisi rugi itu dikurang. Seorang pedagang sepatu menjual sebuah sepatu dengan harga Rp216.000. Harga tersebut sudah termasuk dengan keuntungan sebesar 8%. Tentukan harga beli sepatu tersebut. Berarti kita tulis di sini harga belinya itu bukan harga beli. Harga jualnya itu 216.000. Yang ditanyakan itu HB atau harga beli. Karena yang diketahui di soal itu dalam kondisi untung, maka kita pakai rumus yang pertama. Nah, harga jual per 1 ditambah persen untung. Harga jualnya 216.000 per 1 ditambah 8/100. Untuk memudahkan operasi penyebut, nah karena penyebutnya itu 100, maka kita ubah si 1 itu menjadi bentuk pecahan. 1 akan sama dengan berapa per 100? Ya 100/100. Nah, oleh karena itu kita tulis di sini 100/100 ditambah 8/100. Nah, kalau penyebutnya udah sama, yang bawah kan udah bisa dioperasikan ya. 100 ditambah 8, 108/100. Pembagian bisa menjadi perkalian jika dibalik. 216.000 dikali, nah itunya dibalik. Asalnya 108/100 menjadi 100/108.
216.000 dibagi 108 dapat 2.000 ya. 2.000 kali 100 ya 200.000. Nah, jadi harga beli sepatu tersebut adalah 200.000 ketika memperoleh keuntungan 8%. Selanjutnya, seorang pedagang buah menjual dagangannya seharga 60.000. Kemudian ia menderita rugi 20%. Berapa harga pembelian buah tersebut? Oke, berarti kita pakai rumus yang bawah ya. HB akan sama dengan 60.000 dibagi, nasi satunya kita langsung ubah aja jadi 100 per 100 ya. Kerugiannya 20%, berarti 20 per 100. Sama dengan 60.000 per 100 dikurangi 20 itu 80 per 100. Nah, kayak tadi lagi, pembagian bisa jadi perkalian ketika dibalik. Sehingga 60.000 dikali 100 per 80. Nah, ini bisa dicoret nih, 60.000 dibagi 80. Kita dapatkan 750. 750 dikali 100 itu 75.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang diskon. Kalian pasti pernah menemui atau ke toko melihat banyak pelang-pelang yang bertuliskan diskon. Sebenarnya diskon itu apa? Nah, di sini rabat atau diskon adalah potongan harga jual suatu barang pada saat transaksi jual beli dengan tujuan agar pembeli mempunyai minat yang besar. Istilah ini sering dijumpai dalam perdagangan buku, pakaian, perumahan, dan produk lainnya. Kita catat lagi rumusnya yuk. Harga beli setelah diskon akan sama dengan harga beli dikurangi harga beli dikali diskon. Oke, contoh soal. Paman membeli sebuah baju dengan harga Rp120.000 dan mendapat diskon 15%. Sedangkan baju untuk Gevira yang seharga Rp90.000 mendapatkan diskon 20%. Berapa rupiah jumlah harga yang harus dibayar paman? Oke, di sini kita satu-satu dulu nyarinya. Kita cari dulu harga beli setelah diskon baju yang punya paman. Berarti kita singkat ya harga beli setelah diskon dengan HBSD. HBSD sama dengan harga belinya berapa yang baju paman? 120.000. Kita tulis 120.000 dikurangi, nah kurung buka, kita tulis lagi harga beli dikali diskon. 120.000 dikali diskonnya 15%, berarti 120.000 dikali 15 per 100. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, sehingga ini kita tulis kembali 120.000 dikurangi, nah ini kita coret. Nah, hingga 1.200 dikali 15. Kita dapatkan 18.000. 120.000 dikurangi 18.000 yaitu 102.000. 102.000 rupiah. Nah, selanjutnya baju yang Gevira itu harganya 90.000 dapat diskon 20%, berarti HBSD-nya akan sama dengan 90.000 dikurangi 90.000 dikali 20 per 100. Sehingga 90.000 dikurangi 18.000 yaitu 72.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bruto, tara, dan neto. Siapa yang masih ingat perbedaan dari ketiganya? Oke,
Oke, bruto itu ya berat kotor. Tara yaitu potongan berat atau berat kemasannya saja. Sedangkan neto itu adalah berat bersih. Misalkan di sini ada sebuah ciki piatos, snack kentang. Bruto itu berat kotor, berarti berat kotor itu adalah berat kemasan berikut isinya. Kalau misalkan tara, nah tara itu potongan berat atau berat kemasannya saja. Nah kalau neto itu berat bersih atau isinya, berarti si cikinya aja. Nah cikinya aja itu berat bersihnya Nah ini ditulis aja ya. Nah ini cikinya itu neto atau berat bersih. Cangkangnya atau kemasannya itu tara. Berat keseluruhan, isi dan kemasan itu bruto. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tapi sebelumnya tulis dulu, catat dulu rumusnya. Pak Rizal membeli 3 peti kelengkeng dengan berat masing-masing 25 kg dan harga 12.000 per kilogramnya. Jika besar tara 8%, berapa rupiah Pak Rizal harus membayar kelengkeng tersebut? Oke, maka kita harus cari dulu nih brutonya. Bruto itu neto ditambah tara. Bruto dari 3 peti berarti 3 dikali 25 kg. Itu bruto 3 peti kelengkeng ya harusnya. Kemudian taranya itu 8%, berarti kita cari nih 8% dari berat keseluruhan itu berapa. Berarti kita bisa tulis 8/100 dikali 75. Nah, ini dibagi 25 ya, 100 dibagi 25 4, 75 dibagi 25 3, 8 dikali 3, 8 dibagi 4 2, 2 kali 3 6. Jadi taranya 6 kg. Selanjutnya neto. Nah, neto ini bisa dicari dari rumus ini. Karena bruto sama dengan neto ditambah tara, maka untuk mencari neto kita pindahkan taranya ke ruas kiri. Asalnya ditambah jadi dikurang, sehingga neto akan sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya 75, taranya 6 kilo, sehingga 75 dikurangi 6, 69 kg. Yang ditanyakan, berapa rupiah Pak Rizal harus membayar kelengkeng tersebut? Kalau harga per kilonya 12.000 dan netonya 69 kilo, maka yang harus dibayar Pak Rizal itu akan sama dengan 69 kg dikali 12.000. Sehingga yang harus dibayar Pak Rizal yaitu 828.000 rupiah. Dari satu rumus yaitu yang bruto sama dengan neto ditambah tara, kita bisa memunculkan rumus baru untuk mencari neto. Nah, yaitu yang tadi yang sudah kita cari, yaitu neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, yang ini. Berarti untuk mencari tara kita juga bisa cari. Tara akan sama dengan, nah si netonya berarti yang dipindahin ke ruas kiri. Sehingga tara sama dengan bruto dikurangi neto. Jangan lupa dicatat ya ketiga rumus ini.
Kemudian di sini ada tara itu kurang dari neto dan kurang dari bruto. Ini sudah jelas karena tara itu berat kemasannya saja sudah pasti akan lebih ringan daripada berat isinya, dan bruto itu pasti lebih berat di antara tara dan neto karena bruto itu sama dengan berat isi dan cangkangnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka tiap bulan uang kita akan bertambah sesuai dengan ketentuan masing-masing bank. Tambahan uang itu disebut bunga. Ada dua jenis bunga bank, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal yaitu bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Kalau bunga majemuk, itu bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan modal, tetapi bunganya juga akan berbunga lagi, jadi berbunga-bunga. Nah, di sini ada beberapa rumus, silakan dicatat. Sebuah tabungan atau tabungan awal yang ada di bank mendapatkan bunga P% per tahun untuk N periode berlaku. Nah, di sini ada beberapa rumus dengan N itu sebagai lama menabung, P itu persen bunga, dan U1 sebagai tabungan awal. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut. Khalifah menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Khalifah menjadi Rp992.000. Yang ditanyakan, lama Khalifah menabung adalah. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahuinya. Tabungan awal Khalifah atau U1 adalah Rp800.000. Kemudian pada saat diambil tabungan Khalifah menjadi Rp992.000. Maka kita tulis di sini UN. Nah, UN-nya yaitu Rp992.000. Di sini kita bisa mengetahui besar bunganya dengan cara bunga akan sama dengan UN dikurangi U1. Sehingga 992.000 dikurangi 800.000 yaitu Rp192.000. Dan yang diketahui selanjutnya itu persen P atau besar bunga tunggalnya yaitu 16% per tahun. Yang ditanyakan yaitu lama Khalifah menabung atau N. Maka kita tulis di sini total bunga. Nah, karena bunga tunggalnya itu per tahun, maka kita pakai rumus yang biru, yang paling atas. Nah, kita tulis lagi rumusnya. Kemudian kita masukkan hal-hal yang diketahui. Nah, kan bunganya udah dapat nih 192.000, maka kita tulis di sini 192.000 sama dengan U1-nya itu 800.000 dikali P persennya 16/100. Dan N itu yang mau kita cari, lama menabung. Nah, selanjutnya di sini ada yang bisa dicoret nih. Nah, ini bisa kita coret sehingga 192.000 akan sama dengan 8.000 dikali 16. Berapa? Rp128.000 dikali N. Nah, untuk mencari N berarti 128.000-nya kita pindah ruaskan ke kiri, asalnya perkalian jadi pembagian, sehingga N sama dengan 192.000 dibagi 128.000. Nah, hasil dari 192.000 dibagi 128.000 itu adalah 1,5.
Nah, 1,5 itu berapa lama? 1,5 tahun berarti 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. Setengah tahun itu adalah 6 bulan. Maka 1,5 tahun sama dengan 12 bulan ditambah 6 bulan. Sama dengan 18 bulan. Jadi lama Khalifah menabung adalah 18 bulan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat!